سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih masjid Babu Salam yang saya hormati dan insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tadi sudah diumumkan oleh Kementerian Agama di dalam sidang isbat bahwa salah satu wilayah Indonesia yaitu di Aceh terlihat hilal Ramadan. Kalau di salah satu wilayah sudah terlihat hilal, maka seluruh wilayah Indonesia NKRI dinyatakan 1 Ramadan berlaku pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun azimun mubarak. Bulan yang mulia, bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Oleh karena bulan Ramadan ini dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhur, penghulunya atau panglimanya segala bulan yang ada. Jadi di antara 12 bulan Hijriah, maka bulan Ramadan adalah panglimanya. Sama juga dengan hari dalam sepekan, maka panglima hari adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberikan keistimewaan pada hari-hari tersebut. Kenapa pula bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan berkah? Syahrun Mubarak. Oleh karena pada bulan ini Allah memberikan fasilitas yang sangat istimewa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu dari nama bulan yang hanya disebutkan oleh Allah dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim adalah bulan Ramadan ini. Secara eksplisit Allah menyebutnya dengan Ramadan. Nah, tadi imam kita sudah membacakan surah Al-Baqarah yang menyebutkan hal itu, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Disebut namanya secara jelas dan terang. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan peristiwa apa yang terjadi di bulan Ramadan itu. Alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quranul Karim.
wahyu dan kalamullah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam via malaikat Jibril. Kemudian Allah jelaskan setelah menyebutkan nama bulan Ramadan dan menyebutkan apa yang terjadi di bulan Ramadan itu, kemudian Allah menyebutkan untuk apa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Allah menyebutkan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu akan dijadikan sebagai pedoman petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Setelah itu, berikutnya Allah menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dan muslim ketika berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia dan agung itu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang berada di bulan Ramadan itu, dia menyaksikan Ramadan itu, maka hendaklah dia mempuasakan bulan Ramadan itu 1 bulan penuh lamanya, 29 hari atau 30 hari. Karena memang tidak ada Ramadan itu yang 28 hari atau Ramadan itu 31 hari. Dia hanya berkisar antara 29 dan 30. Bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Selanjutnya Allah berikan penjelasan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mengalami berbagai keadaan. Umpamanya dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukannya? Allah menyebutkan faman kana maridan, barang siapa yang dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dia dalam kondisi berpergian atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak berpuasa, berbuka puasa di bulan Ramadan, tetapi dengan ketentuan dan syarat dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian berikutnya Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah sebenarnya menginginkan kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk hamba-hambanya yang sedang menjalani ibadah puasa. Selalu ada solusi. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa perintah berpuasa itu memang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam di ayat yang sebelumnya, tetapi ternyata di dalam pelaksanaan perintah Allah ini fleksibel. Dia akan melihat bagaimana kondisi seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa. Mungkin orang itu sakit, mungkin orang itu dalam keadaan musafir dan lain sebagainya, maka diberi keringanan, diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemudahan buat mereka di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Kemudian Allah melanjutkan dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mengagungkan nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan melengkapkan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari sehingga dia menjadi 1 bulan penuh. Dan bertakbirlah kepada Allah sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat sebelumnya yang juga dibacakan oleh imam kita dalam salat Isya tadi, Allah menyebutkan di situ bahwa tujuan berpuasa itu adalah supaya orang-orang yang beriman yang melaksanakannya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, jelas. Orang-orang yang beriman ini dengan ibadah puasa
Diminta mereka supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya sering menyebutkan bahwa ibadah puasa ini hendaknya menjadikan seorang mukmin itu bertransformasi menjadi seorang yang muttaqin. Jadi minal mu'minina ilal muttaqin. Dari orang-orang yang tadinya beriman meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka sebetulnya yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat sekali, tersebar di dalam berbagai surat? Banyak sekali hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi, khalifah Ur-Rasyidin yang keempat, pernah mengatakan di dalam sebuah ujarannya, apakah yang disebut dengan takwa itu? Beliau ditanya, wahai imam, apa yang disebut dengan takwa? Nah, Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu indikatornya adalah yang pertama al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Orang yang bertakwa itu akan selalu mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan beribadah, dia akan bermuamalah, dia akan mempunyai akhlak yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah yang kemudian dikodifikasi di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, indikator takwa itu kata Imam Ali adalah waridha bil qalil. Orang yang bertakwa itu akan selalu senang dengan yang sedikit. Dia akan selalu bersifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah sifat yang sangat dianjurkan oleh agama kita Islam, merupakan akhlak yang mulia. Dia akan selalu ridha dengan yang sedikit apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Oleh karena itu di dalam hidup dia akan selalu berusaha untuk merasa qanaah, mencukupkan apa yang sudah ada, dan dia akan menahan hawa nafsunya untuk berfoya-foya, untuk bermewah-mewah di tengah-tengah masyarakat yang masih membutuhkan pertolongan, orang-orang fakir miskin. Nah, kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib menyebutkan adalah at-taqwa al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya dia akan selalu berusaha untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari kepergian. Yang dimaksud dengan hari kepergian itu adalah ketika manusia menghadapi kematian. Bagaimanapun manusia tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Manusia datang dan manusia akan pergi meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal. Al-baqa'u lillahi wahdah. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di muka bumi. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan dirinya menghadapi kematian itu dengan sebaik-baiknya. Pada kali yang lain, ada salah seorang sahabat juga ditanya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud kalau saya tidak salah. Dia pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa yang disebut dengan takwa itu? Kemudian Abdullah ibn Mas'ud justru balik bertanya kepada orang yang menanyakan hal ini. Apa katanya? Apakah Anda pernah berjalan di suatu jalanan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan kaca, penuh dengan paku dan lain-lain sebagainya? Kata sahabat yang bertanya itu, ya saya pernah berjalan di jalan yang seperti itu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, apa yang Anda lakukan ketika itu? Ketika Anda berjalan di suatu jalan yang penuh dengan rintangan seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kemudian orang itu
mengatakan, saya akan berhati-hati supaya saya jangan keinjak duri, keinjak kaca, keinjak beling dan lain-lain sebagainya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, dzalika huwa taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Artinya apa? Kehati-hatian seseorang di dalam kehidupan ini itu adalah merupakan manifestasi daripada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu ingat kepada perintah Allah. Dia akan selalu ingat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mau melanggar aturan-aturan Allah di dalam kehidupannya. Sebab Allah sudah memberikan rambu-rambu kehidupan. Memberikan aturan-aturan kepada kita di dalam jalan raya kehidupan kita sampai kita akhir wafat nanti. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi wahana atau menjadi momentum yang baik untuk menjadikan diri kita dari orang yang mengaku beriman menjadi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi yang lain-lain ayat yang menyebutkan deskripsi siapa sebenarnya yang disebut dengan bertakwa itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1, dalam surah Al-Baqarah di awal-awalnya Allah juga menyebutkan perihal daripada orang yang bertakwa ini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, gunanya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka yang bertakwa ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi salah satu tanda orang yang bertakwa itu dia mengimani sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak di depan matanya. Dalam hal ini gaib yang terbesar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, toh dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan ibadah salat itu dengan baik dan khusyuk. Seolah-olah Allah itu ada mengawasi dia ketika dia sedang melakukan ibadah salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa akan senantiasa menjaga ibadah salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian disebutkan oleh Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Dia tidak ragu sedikit pun terhadap kesucian Al-Quran ini, karena ini adalah firman Allah. Dan begitu juga dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, kemudian ada kitab Al-Quranul Karim. Nah, kemudian yang terakhir Allah menyebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat, kehidupan sesudah mati. Karena di akhirat itulah nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu nanti Allah akan menegakkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau keadilan di dunia bisa semu, tetapi keadilan di akhirat itu adalah keadilan yang sejati. Dan hakimnya ketika di akhirat itu hakim tunggal. Tidak ada majelis hakimnya. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keadilan itu. Semua orang akan mendapatkan keadilannya masing-masing. Sehingga kalau dia di dunia ini dizalimi oleh seseorang dan dia belum sempat menuntut kepada orang yang menzaliminya itu keadilan, nanti di hari akhirat tunggu saja, Allah akan pasti menegakkan neraca dan timbangan dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan yang baik dan cukup kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai ke ujungnya nanti, dan mudah-mudahan pula kita dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah,
dengan mewaspadai Lailatul Qadar dan membaca Al-Quranul Karim dengan tartil yang baik, dan kemudian mengadakan diskusi-diskusi yang bermanfaat di dalam rangka memperdalam wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ja'alna mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ja'alna mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.